ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban pada roh-roh jahat yang bukan Allah, pada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak dekat. Gunung batu yang meranakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesudahan. Saudara, digambarkan di sini tentang Israel yang digambarkan seperti dikatakan Yesurun, ya saudara. Yesurun bertambah gemuk, ya, bertambah gendut dan bertambah tambun. Setelah dipelihara sama Tuhan, ya, setelah dijaga, setelah diberkati oleh Tuhan, saudara, setelah semua yang terbaik disediakan oleh Tuhan kepada Israel, tapi kemudian ayat 15 sampai ayat yang ke-20 menggambarkan seperti itu. Setelah Tuhan selalu memberi yang terbaik, menyediakan yang terbaik, menjadi penolong di dalam kesesakan mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, Tuhan menyatakan, Tuhan hadir jadi pembela buat mereka. Tetapi kemudian cerita ini muncul. Dan ini yang sangat mengecewakan. Setelah Tuhan memelihara, setelah Tuhan menjaga, setelah Tuhan memberi selalu yang terbaik buat mereka, tetapi yang kemudian digambarkan, Tuhan melihat mereka itu seperti Yesurun, ya. Dikatakan, lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Menyakitkan sekali. Menyakitkan juga kalau ada orang yang sudah kita tolong, yang kita sudah bantu, yang kita sudah apain. Lalu setelah bagaimana mereka kemudian melupakan kita. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Tuhan. Siapakah itu? Israel. Dan maaf saudaraku, cerita ini seringkali berlaku sama saya dan saudara. Seringkali kita punya sikap yang sama seperti Yesurun ini. Setelah diberkati, setelah dipelihara, setelah ditolong, setelah diluputkan dari maut, setelah disembuhkan, setelah Tuhan melakukan hal yang ajaib kepada saya dan saudara. Tapi setelah itu, bukannya ucapan syukur yang kita naikkan, bukannya hidup kita yang kita persembahkan, tetapi kemudian apa saudara? Mereka cari dewa-dewa, cari berhala-berhala, dan mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka melupakan Tuhan yang sudah berbuat baik kepada mereka. Mereka meninggalkan, bahkan dikatakan Yesus itu menendang ke belakang. Maaf, kayak Tuhan disepak. Berapa banyak kali kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Setelah Tuhan tolong kita, banyak cerita-cerita dalam Alkitab yang menceritakan hal yang seperti itu. Yang paling gampangnya 10 orang kusta yang seringkali kita dengar sudah. Setelahnya disembuhkan, setelahnya ditolong, setelahnya harapan yang tadinya tidak ada sekarang hadir lagi dalam hidup mereka. Mereka itu orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan.
Mereka tuh orang-orang yang kematian, mereka cuma mengharapkan kematian. Kematian itu jadi solusi. Buat mereka berharap tuh mati, cepat mati. Mati itu sebuah kebahagiaan buat mereka. Kenapa? Karena udah nggak ada pengharapan. Nggak mungkin mereka sebut itu sesuatu yang mustahil dan mustahil. Tapi kemudian yang terjadi apa? Keadaan mereka berubah. Amin, saudara, ya. Keadaan mereka berubah. Sesuatu yang tidak mungkin. Mereka juga tidak berharap mereka sembuh. Kenapa? Karena pengharapan yang seperti itu tuh pengharapan yang semakin menyakitkan hati. Mereka juga sudah tidak ada lagi apa namanya pengharapan untuk ketemu sama keluarga mereka. Karena ketika mereka biarkan pengharapan itu muncul dalam pikiran mereka, maka itu sangat menyakitkan. Mereka sudah dilupakan, mereka sudah terbuang dari keluarga mereka. Dan memang keluarga mereka sudah tidak punya tanggung jawab untuk memelihara mereka. Nggak ada tuh kewajiban kasih makan, nggak ada tuh kewajiban untuk ketemu walaupun jauh-jauh, udah nggak. Makanya saya katakan hal yang paling membahagiakan buat mereka adalah apa? Kalau mereka mengalami yang namanya kematian. Tapi ternyata luar biasa. Tuhan hadirkan lagi sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup mereka. Tapi pertanyaannya sudah sama juga dengan saya. Pertanyaan, setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, pertanyaannya, apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang saya dan saudara lakukan? Setelahnya kita ditolong, setelahnya kita dapat mujizat, setelahnya kita diluputkan, ya, setelahnya kita keluar dari seperti lubang jarum. Apa yang kemudian kita sudah lakukan? Dan apa yang kita mau lakukan? Akankah kita seperti ini? Saya percaya, saudara, saya percaya Israel waktu mereka lagi susah, Israel lagi mereka belum dapat apa-apa, Israel waktu mereka belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Wah, ada banyak janji, ada banyak natsar. Makanya Tuhan sampai berfirman, hati-hati jangan sampai bernatsar, jangan sembarangan bernatsar, karena itu akan membahayakan. Kalau kamu tidak menepatinya, itu akan membahayakan kamu. Kenapa? Karena orang Israel banyak natsar. Tuhan, kalau saya begini, kalau Tuhan dengar, kalau Tuhan kabulkan doa saya, kalau Tuhan dengar doa saya, Tuhan wujudkan doa saya, maka begini. Saya akan begini buat Tuhan, saya akan beri ini sama Tuhan, saya akan buat ini sama Tuhan. Ini sudah. Tapi ketika keadaannya memang terwujudkan mimpi mereka, Tuhan memberkati mereka, dikatakan ya, bukan hanya menjadi gemuk, tambun mereka. Artinya apa? Ada berkat yang berkelimpahan yang mereka alami. Di saat yang seperti itu lah mereka melupakan. Perhatikan baik-baik firman ini, saudara. Karena saya percaya saya dan Tuhan masih sanggup untuk membawa saya dan saudara masuk dalam kelimpahan dan keberkatan yang luar biasa. Ada amin, saudara. Tuhan masih punya banyak cara untuk membuat kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup. Bisa bilang amin, saudara. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya, buat yang seperti itu tuh nggak ada yang mustahil. Bisa bilang amin, saudara. Tapi pertanyaannya yang sulit adalah jawabannya kita bisa. Ketika semua itu terjadi, adakah kita semakin setia sama Tuhan? Adakah keberhasilan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Adakah
keberhasilan itu gemuknya kita pakai untuk menyenangkan hatinya. Ini perkara yang beda lagi. Ada banyak orang berkata begini, ya iyalah udah gampang. Kalau saya sudah begini mah, wah nggak ada hitung-hitungannya sama Tuhan. Beda. Sudah ngomong waktu sudah nggak punya apa-apa. Kalau saya punya, aduh. Iya, saudara ngomong waktu saudara belum mengalami. Tapi coba sudah mengalami, beda lagi. Kita akan dikuasai sama yang itu, saudara. Roh Mammon. Makanya apa, saudara? Kalau saudara ingat, ya, Salomo itu, saudara, kekayaannya, Alkitab mencatat begini, kekayaannya, saudaraku, setiap tahun pasti minimal dia mendapatkan upeti dari bangsa-bangsa yang dia sudah taklukkan, ya saudara. Dia mendapatkan upeti, minimal itu minimal, saudara. Dia mendapatkan upeti dari bangsa-bangsa yang dia taklukkan itu sejumlah 666 talenta emas. Dia pasti mendapatkan 666 talenta emas. Itu minimal. Tapi dari situ saya mendapatkan sebuah pesan Tuhan, bahwa ternyata betul di dalam keberhasilan seseorang ada kekuatan 666. Apa itu kekuatan 666? Itu spirit, roh pemberontakan, roh yang melawan Tuhan, roh yang melupakan Tuhan. Sehingga apa? Salomo itu siapa, saudara? Waduh, Salomo itu cinta Tuhan yang luar biasa, ya kan? Salomo itu cinta Tuhan yang dia mempersembahkan korban, saudara, sampai para imam capek. Berapa ribu, berapa puluh ribu, ya. Lembunya berapa ribu, sapinya itu berapa ribu, dombanya berapa puluh ribu, apa berapa ratus ribu gitu, saudara. Saya lupa. Sampai itu mesbah itu nggak muat, nggak bisa muat, saudara. Yang gimana, banyak sekali. Itu disembelnya, bayangin aja, saudara, ribuan domba disembelih. Nyembelih kan nggak kayak bukan kayak lagi nyembelih ayam yang digantung itu, yang kayak itu kan mesti dijatuhin dulu. Aduh. Dia ketemu Tuhan, saudara, dia ketemu Tuhan 2 kali. Salomo. Walaupun dalam mimpi, ya saudara, tetapi itu seperti nyata. Tapi apa yang kemudian terjadi? Salomo lupa. Salomo jadi takabur. Salomo melupakan Tuhan. Sampai apa? Dia punya 700 istri, 300 gundik, yang saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, istri-istri itu menyeret Salomo berpaling dari Tuhan. Ada yang nyembah matahari, Salomo nyembah matahari. Ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah apa, ya saudara. Semuanya Salomo ikut. Yang tadinya cinta Tuhan, yang cinta mati sama Tuhan. Yang seharusnya Salomo yang menggiring ini istri-istrinya, maaf saudara, menggiring, kalaupun iya gitu saudara, menggiring istri-istrinya untuk beribadah sama Tuhan. Tapi kenapa? Karena memang di dalam keberhasilan itu, percayalah saudara, hati-hati. Di dalam keberhasilan saya, kalau saya tidak hati-hati, di dalam keberhasilan saudara, kalau saya tidak hati-hati, selalu hadir itu yang disebut dengan roh antikris. 666.
Bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Karena yang namanya keberhasilan itu saudara, di dalamnya ada uang, ada mamon. Nah uang itu, mamon itu saudara punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan jahat. Makanya Tuhan bilang, ajarkan sama kita, pakai mamon itu ya saudaraku untuk mengikat persahabatan. Pakai mamon itu untuk sesuatu yang baik. Gunakan mamon itu untuk sesuatu yang baik. Mamon itu kita yang harus kendalikan. Ada amin saudaraku? Nggak boleh mamon itu yang mengendalikan kita. Kalau mamon mengendalikan kita, itu yang namanya roh, spirit 666 itu akan menguasai kita, akan menggerakkan kita, akan mengatur hidup kita, tangan kita, mulut kita, semuanya akan diatur oleh spirit 666 itu. Mamon. Dan tolong kita bagi saudara, supaya biarlah ketika Tuhan jawab doa kita. Doa apa? Tuhan berkati saya sih. Bukankah doa itu yang kita naikkan? Tuhan, usaha saya diberkati sih Tuhan. Ketika Tuhan berkati, Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kita. Ada amin saudara. Orang-orang semakin banyak menikmati berkat lewat hidup kita. Dan lewat itu semua mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin saudara. Waktu mereka lagi susah, kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Mereka bilang terima kasih ya bos, terima kasih ya bos. Tapi mereka juga bilang begini, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan gak tinggalkan saya. Tuhan tolong saya lewat orang ini. Biarlah hidup kita seperti itu. Jadi Tuhan tuh gak nyesel berkati kita. Amin. Tuhan gak nyesel. Kenapa? Karena waktu kita diangkat sama Tuhan, Tuhan diuntungkan. Tuhan diuntungkan. Saya belajar seperti itu, saudara. Saya belajar seperti itu. Sungguh. Saya banyak kekurangan, tapi saya belajar seperti itu. Jangan semakin kita diangkat, semakin kita merasa kuat, kaki kita semakin merasa kuat, otot-otot kita semakin besar, tangan kita semakin besar, maka kita sekarang bisa ngeremukin banyak orang. Iya kan? Kaki kita bisa nginjek banyak orang. Dulu kaki kita gak punya kekuatan nginjek orang, orang yang nginjek kita. Sekarang kita punya kekuatan, kaki kita tambah gede. Sekarang kita punya kekuatan nginjekin orang. Tangan kita, otot-ototnya tambah gede, telapak tangannya tambah lebar. Sekarang yang dilakukan apa? Banyak nyekekin orang. Makanya ada istilah dunia bilang begini, istilah dunianya bilang begini, istilah dunia bilang begini. Kalau mau lihat seseorang, kasih kursi, kasih jabatan sama orang, nanti kelihatan siapa orangnya. Maksudnya kasih power, kasih apa gitu, kasih. Nanti kelihatan seperti apa orang asli. Tolong kita supaya kita jangan sampai seperti Yesus ini. Ada amin saudara. Jangan sampai ketika Tuhan berkati kita nendangin, ya. Kata firman Tuhan, menendang ke belakang. Oh, disepakin orang-orang yang di belakang itu disepakin. Tuhan juga ditinggalin. Kaki yang sudah semakin kuat, wah, buat nendang. Akhirnya kalau sudah lihat, ya saudara, Tuhan marah sama Yesus. Tuhan tinggalkan Yesus. Percayalah kalau kita ada, itu karena anugerah kemurahan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Bawa semuanya karena anugerah Tuhan.
Nggak ada yang lebih dari. Kalau bicara kita kuat, orang lain juga kuat. Kalau kita bilang kita smart, berapa banyak orang yang lebih smart dari kita? Iya kan? Kalau bicara tentang apa, banyak orang yang lebih dari kita. Kalau kita bilang saya itu keunggulannya pintar ngelobi, ada banyak orang yang lebih pintar ngelobi daripada saya. Betul, yang namanya ngelobi itu punya kekuatan. Tapi banyak orang yang punya kekuatan juga, kemampuan ngelobi orang. Jadi di sini kita menemukan sebuah jawaban. Semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan lupakan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka kita akan semakin rendah hati. Kalau kita tahu bahwa ini anugerah Tuhan, maka kita akan semakin memuliakan Tuhan lewat keberhasilan kita. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa ini adalah anugerah Tuhan, maka keberhasilan kita ini bukan jadi alat kesombongan kita. Tapi apa? Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang diberkati lewat hidup kita. Saya mau seperti itu. Tuhan tinggikan saya, Tuhan berkati saya. Biarlah semakin jadi berkat. Karena itu saudara, ya. Prinsip tema gereja kita, saudara. Itu, ya. Menjadi kuat dan berkemenangan, ya, menjadi jemaat Tuhan yang diberkati untuk memberkati. Bukan diberkati semakin nginjek. Tolong kita supaya prinsip ini kita tanam. Kenapa? Kalau ini prinsip Tuhan temukan dalam diri kita nih saudara, Tuhan gak akan sayang-sayangin berkatnya buat saya dan saudara. Tuhan gak akan tahan. Kenapa Tuhan tahan? Karena Tuhan gak percaya sama saya. Kenapa Tuhan tahan? Karena Tuhan curiga sama saya. Iya, maaf nih saudara. Tuhan tahan karena Tuhan curiga sama saya. Ini bakalan dikasih lebih, lupa diri. Dikasih lebih, blangsat nih orang, blangsat. Maaf saudara, lebih baik Tuhan tahan berkat itu sampai Tuhan lihat kita siap menerima berkat itu saudara. Kenapa? Karena kalau tidak, waduh, jadi jahat kita nanti. Salomo itu jadi jahat. Bayangin, punya 700 istri, ya. Bayangin saudaraku, 100 nih waktu dia dapat, saya cuma kebayang dapat 100 mah kurangnya gitu saudara. Banyak saudara, istri 100 saudara. Salomo bilang begini, kurangnya 200 banyak. 200 punya istri 200 banyak banget. Itu kalau dikelilingin saudara, ya balik lagi ke nomor 1, itu 200 hari. Iya nggak saudara? Iya kan? Keliling nih 1 hari, iya saudara. 1 hari itu saudara, ya. 200 hari kemudian, itu kan ada lagi beli gering, agak gering. Ya, aduh dia lagi lempo dikit, jadi lagi lempo. Ini sih maaf ya saudara, lagi lempo dikit, liren dikit, kita lagi liren dikit. Itu setahun udah. Nah ini 700 istri. Jadi saya cuma bertanya begini, balik ke istri yang pertama nomor 1 tuh saudara ya, itu berapa tahun? Belum gundiknya, astagfirullahaladzim. Ya, itu tuh akhirnya apa? Roh tamak. Menikmatinya sih enggak, cuma pengen menguasai. Menikmatinya sih enggak, tapi senang dengan menguasai. Senang kalau ngambilnya, waduh, dapetinnya, waduh, bangga bisa. Tapi itunya sih enggak. Nah itu akhirnya kita jadi tamak, jadi rakus. Jadi apa?
Salomo merasa kalau dia ambil putri raja siapa, ini kebanggaan, prestis. Bukan tentang menikahnya, tapi prestis, saudara, prestis. Waktu dia bisa dapatin anak raja siapa, bisa diambil, itu prestis sebuahnya, kebanggaan. Jadi cuma itu tujuan. Dan pada akhirnya dia pikir dia berkuasa, dia pikir dia hebat, tapi ternyata ngeri. Dia ditundukkan oleh istri-istrinya dalam penyembahan. Dia dipalingkan wajahnya dari Tuhan yang benar kepada dewa-dewa. Biarlah kita berkata sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Jangan berkati saya dulu, sampai Tuhan temukan saya memiliki yang namanya ketaatan, kesetiaan yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkati saya jadi orang yang siap. Ada amin, saudara? Waduh, kalau kita jadi orang yang siap tuh saudara, waduh berkatnya tuh saudara, saya percaya berkatnya tuh kali. Enggak kita cari seperti doa kita tiap minggu ya. Berkat itu bukan kita cari, tapi kita kumpulkan. Ada amin, saudara? Saya nggak mau nyari berkat, saya nggak mau. Saya mau kita semua mengumpulkan berkat. Ada amin, saudara? Capek, lelah, frustasi nanti kalau kita cari berkat. Karena berkat itu, katakan, berkat itu punya kaki. Berkat itu, keberhasilan itu punya kaki, saudara. Waktu kita kejar, dia lari. Saya mau kita semua mengalami itu, segala janji Tuhan. Karena itu janji Tuhan buat kita, bahwa kita bukan cari berkat. Yang kita lakukan, kita mengumpulkan berkat. Ada amin. Kita ngumpulin. Tolong saya dan saudara ya. Saya mau supaya ini dulu yang kita harus pastikan ya. Bukan tentang Tuhan jadi berapa banyak berkat yang Tuhan bisa kasih sama saya, bukan. Tapi pastikan dulu, minta dulu kekuatan Tuhan. Karena kalau enggak, nanti kita rusak. Nanti saya rusak. Nah kalau saya rusak, nanti saya rusak banyak orang. Benar, saudara. Karena ketika saya punya kekuatan, saya punya power, maka saya bisa merusak siapa aja. Saya bisa merusak apa aja. Dan kekuatannya adalah kekuatan yang selalu merusak orang, merugikan orang, merusak pekerjaan Tuhan. Iya. Kalau saya belum ditundukkan, kalau kita belum punya yang namanya kerendahan hati, kalau kita belum punya yang namanya mentalitas firman yang benar, nanti keberhasilan itu jadi alat kita, jadi gagap, jadi palu. Buat apa? Buat ngancurin orang, buat ngancem orang. Kalau kita memiliki mentalitas firman, wah indah. Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin, saudara. Hidup kita ini jadi tangan-tangannya Tuhan. Hidup kita ini saudara, tangannya kita jadi tangannya Tuhan. Orang nggak pernah melihat Tuhan seperti apa, tapi waktu melihat hidup saudara, mereka seperti melihat Tuhan hadir. Ada amin, saudara. Mereka seperti melihat Tuhan hadir. Mereka nggak pernah lihat Tuhan. Bukan mereka menganggap kita Tuhan, bukan. Tetapi mereka melihat benar Tuhan itu Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita yang bisa jadi saluran berkat buat mereka. Kita bukan semakin kita besar melihat orang yang susah kita hina. Kere ku beli bosan-bosan sih. Beli pegel tadi kere ku. Urip kere, kita mau bosan sih. Nggak gitu. Beda kalimatnya, beda bahasa tubuhnya, beda semua. Memampukan kita ya saudara. Firman ini biarlah itu merema bekerja dalam hidup saya dan saudara.
Saya juga nggak mau berteori, saudara. Saya nggak mau berteori, nggak mau. Dalam nama Yesus, saudara, saya nggak mau berteori. Saya nggak mau jadi aktor di panggung ini, jadi aktor, jadi kayak artis sinetron, artis drakor. Saya nggak mau. Berdosa saya. Kalau saya cuma jadi artis drakor. Apa sih drakor? Drama Korea ya, saudara. Drama Korea ya suruh kayaknya, aduh hebat teman, aduh, iya kan? Tapi ternyata kosong. Dan saya alami loh saudara, ya, bagaimana Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Iya. Memang pandemi ini merubah banyak hal, tapi saya mengalami Tuhan pelihara saya dengan cara yang ajaib. Itu tuh saudara. Kalau kita belajar, hidup kita tidak pernah melupakan Tuhan. Tuhan gak pernah menyesal memberkati saya dan saudara. Ada amin saudara. Dia gak pernah menyesal. Dia gak pernah bilang, duh. Bahkan dia selalu merasa kurang untuk memelihara kita. Kayak Daud. Saya melihat seperti itu, Tuhan sama Daud kayak gitu. Ya, Tuhan kayaknya tuh, aduh, semua yang Tuhan tuh selalu mikir yang terbaik, apalagi ya, apa maningnya, hebat, apa maningnya. Sama kayak Daud tuh berkelimpah dengan anugerahnya tuh. Kenapa? Karena buat Tuhan Daud tuh pantas mendapatkan semuanya. Kenapa? Karena benar Daud pernah jatuh, tetapi kemudian dia minta ampun, dia memperbaiki hidup. Tolong kita, ya. Tolong. Saya percaya di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tapi bukankah berkat itu asalnya dari Tuhan, saudara? Ya, tangan Tuhan yang memberi segala sesuatu. Dan Dia sanggup untuk memelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi dia punya banyak cara untuk memelihara, memberkati saya dan saudara. Mari kita menyembah.